dia sandarkan kepada kecerdasan, kepada ikhtiar. Kita berikhtiar, ingat, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berikhtiar. Tetapi terkait berapa jumlah yang akan kita dapatkan ataukah tidak, dan terkait berapanya, serahkan semata-mata kepada Allah. Dan apabila kita mendapatkannya, maka nisbatkan hanya kepada Allah. Jangan kita lihat dan jangan pernah mengingat sebabnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang menimpa kalian, apa yang kalian dapatkan dari nikmat, maka itu dari Allah. Dengan itu hidup seorang akan bahagia, akan selalu bersyukur, dan akan selalu bersabar di jalan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Syekh mengatakan, faminan nasi man yakunu dhakiyan jayyidan fi iktisamil mal. Sebagian orang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam mencari uang. Sarjana ekonomi, S2-nya ekonomi juga Singapura, S3-nya di Amerika, bagi jurusan ekonomi juga. Bahkan sudah mendapatkan gelar profesor dalam ekonomi. Rupanya ketika dia berbisnis layar nggak pernah beruntung. Nggak pernah untung. Bal kullu mashtara syai'an khasir. Setiap kali dia berbisnis, dia berusaha selalu rugi. Padahal S1-nya jurusan ekonomi, S2 bisnis juga, S3 jurusan bisnis juga. Tapi setiap kali berbisnis, setiap kali buka usaha selalu rugi. Kemudian kata Syekh, wa minan nas man yakun sababuhu dhaifan. Ada di antara manusia yang enggak punya kecerdasan dalam mencari uang, berbisnis. Dia bukan sarjana ekonomi, belum mengambil pendidikan ke luar negeri terkait ilmu bisnis dan sebagainya, dan sebab yang dia lakukan juga sebab yang kecil. Walakinnahu yahsulu ala khairin katsir. Tetapi dia mendapatkan harta yang banyak setiap kali dia berbisnis dan buka usaha, selalu Allah berkahi usahanya. Sunnatullah jamaah. Nah, Allah yang menetapkannya. Itu di luar batasan kemampuan manusia. Maka kewajiban kita adalah bersyukur apabila mendapatkannya dan bersabar apabila Allah tidak memberinya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin itu. Apabila dia diuji dengan kekayaan, kelapangan, kemudahan, maka dia bersyukur. Karena syukur adalah kunci kebaikan. Dan apabila dia diuji dengan kemiskinan, dengan kesempitan, maka dia bersabar. Karena kesabaran adalah juga kunci kebaikan. Dan kondisi yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Nah, prinsip ini jamaah harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebagian orang mungkin karena dia merasa nggak mungkin saya bisa miskin. Dia merasa aset dia membuat dia menganggap mustahil anaknya akan miskin. Sehingga hal-hal yang seperti ini tidak dia sampaikan kepada anak-anak. Dia tidak mendidik anak-anaknya dengan apa yang kita uraikan di atas tadi. Sehingga ketika Allah mengujinya dengan kemiskinan yang di luar prediksinya, sebagian mereka ada yang bunuh diri. Anaknya ada yang bunuh diri, nggak siap menerima kemiskinan. Ada yang jual diri untuk mencari fasilitas dunia. Ada yang down, ada yang stres, ada yang depresi. Ya ikhwan, ketika kita di atas, ingat, dunia ini Allah putar, Allah gilir. Dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ketika kita sedang di atas, bisa jadi esok hari kita akan menjadi orang yang paling di bawah. Hari ini Anda mungkin termasuk orang masuk ke dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia. Bisa jadi esok hari lusa menjadi orang termiskin di Indonesia. Enggak mustahil bagi Allah. Kalau kita tidak mendekatkan anggota keluarga kita dengan agama Allah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, ketika ujian datang menimpa mereka dan hati mereka kosong dari iman, mereka akan tersiksa dengan itu. Tersiksa bukan karena kemiskinannya, tapi karena tidak memiliki nilai-nilai iman di dalam hati mereka dalam menjalani kehidupan ini.
Bahkan disebutkan oleh beberapa peneliti, Jepang kan negara yang dikenal dengan fasilitas, Masya Allah ya, kedisiplinan orang dalam bekerja. Tercatat saat ini sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri. Itu Jepang. Tercatat sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri. Kan banyak orang muji-muji Jepang ya kan? Pulang dari Jepang dihinakan, dia menghina negara-negara muslim, menghina negaranya sendiri. Wah di Jepang hebat begini begitu dan sebagainya. Di Jepang tercatat saat ini sebagai negara yang paling banyak kasus bunuh diri. Padahal bagaimana hidup di Jepang, ya kan? Kedisiplinannya luar biasa ya. Swiss, orang yang menganggap sebagai negara apa hari ini? Negara paling mewah, paling elit ya. Paling elit, paling mewah, paling nyaman, paling terjamin kehidupannya ya. Semua rakyat punya asuransi, punya ya jaminan berobat dan sebagainya. Tercatat sebagai negara yang paling banyak jandanya hari ini. Gimana? Ada rencana mau ke Swiss? Ngapain antum ke Swiss? Di sini masih banyak yang gadis-gadis dan salehah. Nah, tapi maksud yang anak ingin sebutkan, yang anak maksud dari ini bukan ingin menyebutkan banyak jandanya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Apa sebab dia menjadi negara yang paling banyak jandanya? Nggak bahagia berarti hidupnya kan? Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Menuju ke rumah tangga mereka apa? Tidak sakinah, mawaddah dan rahmah. Padahal di Swiss itu boleh dikatakan tidak ada orang miskin, betul? Nggak ada orang miskin. Hidupnya dijamin oleh negara. Nggak ada orang miskin. Mestinya kan menjadi orang yang paling bahagia rumah tangganya kan? Menjadi orang-orang yang rumah tangganya paling langgeng, sakinah, mawaddah dan rahmatnya. Nah, fasilitasnya udah ada kok. Dia nggak perlu nyangkul, nggak perlu narik becak lagi ya kan? Nggak perlu jualan gorengan di pinggir jalan. Ya, udah punya fasilitas dari negara. Tercatat sebagai negara yang paling banyak jandanya. Menunjukkan rumah tangga mereka nggak bahagia. Coba bayangkan seandainya Allah menurunkan ujian yang telah Allah turunkan ke Palestina dan Suriah, Allah turunkan ke negara-negara barat. Ana yakin rata-rata dari mereka bunuh diri karena nggak sanggup menerimanya. Tapi hampir tidak pernah kita mendengar berita ada muslim dan muslimah di Suriah, Palestina, Yaman yang begitu miskin yang mati bunuh diri karena tidak sanggup menerima ujian tersebut dari Allah. Tidak ada. Padahal bayangkan sebagian anak-anak di Palestina umurnya masih 10 tahun. Dia harus menerima ujian yang sangat berat. Ibunya diperkosa di depan matanya. Ibunya yang sedang hamil diperkosa, ditembak di depan matanya. Ayahnya digorok lehernya di depannya. Dan dia harus merawat adik-adiknya yang masih bayi dan balita. Kalau ini menimpa anak kafir, pasti bunuh diri dia. Betul? Nggak siap dia. Tapi hampir nggak pernah kita dengar berita ada anak muslim, anak muslimah di Palestina dan Suriah mati bunuh diri karena nggak siap dengan kemiskinan, nggak siap dengan kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan rumahnya. Karena Allah tahu orang Palestina dan Suriah yang mampu menerima ujian ini, dan mungkin Allah ingin memuliakan mereka dengan mati syahid. Mungkin Allah tahu kalau Allah berikan dunia kepada mereka, justru mereka keluar dari Islam. Maka ujian itu Allah berikan kepada mereka. Bayangkan kalau ujian yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina dan Suriah, Allah turunkan kita di tempat kita. Na'udzubillah, mungkin banyak di antara kita yang murtad milih gabung dengan Israel. Mereka, negara mereka sudah dihilangkan, dari Google sudah dihilangkan. Tetap nggak mau gabung dengan Israel, nggak mau menerima paspor Israel. Gimana kokoh imannya mereka? Hah? Lagi sholat tarawih di bulan Ramadan dirudal, dibom. Lagi sholat ditangkap, diinjak-injak, diludahi, istrinya diperkosa, dibunuh, orang tuanya digorok lehernya di depan matanya. Dan setelah itu dia harus merawat adik-adiknya. Umurnya baru 10 sampai 15 tahun. Kalau dari kecil dia nggak dididik dengan keimanan, akan bunuh diri, akan stres, akan gila, depresi dia. Nah,
Nah terkadang sebagian orang karena dia merasa dirinya kaya, fasilitas semuanya sempurna, nggak terpikirkan olehnya untuk mendidik anaknya dengan hal-hal yang seperti ini. Karena menurut dia nggak butuh untuk mendidik anak-anaknya bersabar, menerima takdir Allah. Karena menurutnya nggak mungkin anak saya akan lapar, nggak mungkin anak saya akan miskin. Ya akhi, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Saya mendengar dari beberapa kawan-kawan di masa Covid kemarin, tercatat beberapa negara tetangga kita, beberapa pengusaha besar, orang-orang yang tadi yang konglomerat bunuh diri. Karena nggak siap ya, bisnisnya hancur, terluluh lantak karena Covid. Karena sebagian mereka kan punya akidah resignasi ya, kalau dia miskin dia bunuh diri dan berharap ruhnya itu bisa pindah ke orang lain dan menjadi kaya setelah itu. Rekarnasi ya. Ya. Akhirnya dia karena merasa miskin bunuh diri aja, nanti ruh ini bisa ke tempat yang lain dan menjadi kaya. Ya. Hidup tanpa iman akan membuat seorang mudah gila, stres, depresi. Nah, tapi dengan kita mempelajari dan mendengar hadis-hadis yang seperti ini, kita akan terhibur dan akan tetap bersabar dan bersyukur dalam menjalani hidup ini. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Karena waktu syuruk yang telah tiba, maka saya persilahkan di sisa waktu ini, di sisa waktu yang masih tersisa, jika ada pertanyaan, kritikan atau hal yang lain. Barakallahu.